Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berbagi kepada semua teman-teman tutorial pembuatan aplikasi pembayaran SPP untuk ujian UKK pada tahun 2023. Saya akan memperlihatkan paket 1 soal untuk jurusan RPL. Bisa dilihat pada layar, yaitu ujian kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022/2023, yaitu paket 1. Judul tugas yaitu aplikasi pembayaran SPP. Bisa teman-teman lihat pada layar. Ini soal atau tugas yang pertama, yaitu tentukan platform aplikasi yang akan dibuat. Bisa berbasis desktop, bisa juga web, ataupun mobile. Rancangan pada aplikasi tersebut ada 3 user. Yang pertama yaitu ada administrator atau admin. Yang kedua ada petugas. Yang ketiga adalah siswa. Untuk yang bisa diakses untuk administrator, yang pertama ada fitur login, ada fitur logout, ada CRUD, data siswa, data petugas, kelas, data SPP, transaksi pembayaran, histori, dan laporan. Itulah yang bisa diakses oleh administrasi. Untuk petugas, ada 4 yang bisa diakses. Yang pertama login, yang kedua logout, yang selanjutnya transaksi pembayaran dan histori pembayaran. Sedangkan untuk siswa hanya bisa mengakses 3 poin. Yang pertama login menggunakan usernya. Kemudian setelah login bisa logout, keluar, dan bisa melihat histori pembayaran yang sudah dibayar kepada admin. Kemudian yang kita kerjakan untuk pembuatan aplikasi ada 5 poin. Yang pertama DB SP siswa, DB SP, SPP, pembayaran, petugas, serta kelas. Yang dimaksud dengan DB yaitu database, disingkat dengan DB, yang artinya database. SPP adalah nama aplikasinya. Kemudian, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperlihatkan bagaimana step awal sampai akhir untuk membuat database. Langkah awal dan langkah yang pertama yaitu membuat database. Kita close dulu. Aplikasi pertama yang kita aktifkan atau kita gunakan yaitu menggunakan aplikasi Sum Control. Bisa kita klik atau open. Kemudian saya perbesar dahulu. Yang diaktifkan di sini ada 2. Yang pertama ada Apache, ada MySQL. Kita start Apache. Setelah Apache sudah aktif, kita lanjut ke MySQL, kita aktifkan. Setelah aktif
seperti ini bisa kita perkecil. Langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan aplikasi Google Chrome. Saran saya, kita menggunakan aplikasi Google Chrome untuk membuat database. Langkah awal, kita mengetik dengan nama localhost. Garing. Kemudian kita tulis php myadmin. Setelah ditulis seperti ini, kita enter. Akan muncul seperti tampilan layar berikut. Saya perbesar sedikit. Setelah muncul seperti layar ini, kita akan membuat yang namanya database. Database yang ingin dibuat seperti ini. Langkah pertama, kita klik server, klik. Kemudian kita klik database, sebelah atas kiri, database, klik satu kali. Setelah muncul seperti ini, kita membuat database. Kita membuat db garis bawah spp garis bawah ukk. Setelah nama file sudah diketik, kemudian kita create atau buat. Klik create. Setelah database muncul atau sudah jadi, kita akan membuat tabel. Yang pertama, tabel bisa kita lihat pada soal, tabel siswa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 tabel. Jadi di sini kita tulis siswa, kemudian 7 kolom, kemudian create. Setelah muncul seperti ini, kita mengisi nama file yang ingin kita buat. Saya coba bagi layar seperti ini. Pertama kita akan buat siswa. Apa yang ada di siswa bisa kita lihat pada soal. Yang pertama ada NIS. Mohon maaf. Yang pertama tadi NISN. NISN. Yang selanjutnya nama, selanjutnya ID, garis bawah kelas, alamat,
kemudian nomor telepon, kemudian ID. Kemudian tipenya kita rubah sesuai dengan soal. Yang pertama untuk NISN kita menggunakan char. Kita cari char. Untuk value ada 10. Kemudian untuk NIS kita pakai char. Kita menggunakan char. Value-nya ada 8. Kemudian untuk nama kita pakai varchar. Kita pakai 35. Kemudian untuk ID kelas kita menggunakan int, sudah benar. Kita pakai 11. Kemudian untuk alamat kita menggunakan teks. Bisa kita isi, kosongkan, bisa dikosongkan. Nomor telepon kita menggunakan varchar. Nomor telepon kita isi 13. Sedangkan ID kita menggunakan int dengan value 11. Setelah semua terisi seperti ini, perhatikan baik-baik. Indeksnya kita rubah menjadi primary. Kemudian kita go atau kirim. Setelah selesai, kita simpan atau save. Sekarang kita sudah memiliki satu tabel. Selanjutnya kita akan membuat tabel SP. Tabel SP dengan jumlah 3 kolom. Kita klik create. Yang pertama ada ID SP dengan tipe int, jumlah ada 11. Kemudian ada tahun dengan tipe int dengan jumlah 11. Kemudian nominal dengan tipe int jumlah 11. Selanjutnya yang harus kita perhatikan di bagian IDSP, kita checklist AI. Maka akan muncul otomatis primary. Setelah selesai kita simpan, save. Sekarang kita sudah memiliki dua tabel. Selanjutnya kita akan membuat tabel pembayaran. Di pembayaran ada beberapa kolom. Ada 8 kolom. Kita create. Pertama kita isi nama, ID pembayaran, kemudian tipenya int, value-nya ada 11. Kemudian yang kedua ID petugas, ID garis bawah petugas dengan tipe int, jumlah 11 value-nya.
Kemudian NISN dengan tipe varchar dengan jumlah 10. Selanjutnya tanggal TGL, tanggal bayar dengan tipe date data. Kemudian bulan bayar dengan tipe varchar 8. Selanjutnya tahun bayar dengan tipe sama varchar 4. Kemudian ID SPP dengan tipe IN jumlah 11. Kemudian jumlah bayar dengan tipe IN, value-nya 11. Setelah semua kita ketik, kita harus checklist AI agar dia otomatis. Khusus untuk di ID pembayaran. Selanjutnya, kita simpan atau save. Sekarang kita sudah memiliki 3 tabel. Yang tabel selanjutnya yaitu petugas. Kita akan buat tabel petugas. Ada 5 kolom. Kita create. Yang pertama kita buat yaitu ID petugas. Kemudian IN, value-nya 11. Kemudian username. Username dengan tipe varchar dengan 25. Kemudian yang ketiga password kita gunakan varchar dengan jumlah 32, bisa 32 sesuai dengan soal. Kemudian ada nama petugas dengan tipe varchar 35. Selanjutnya ada level dengan tipe enum Di sini ada 2 opsi, bisa diklik ataupun bisa diketik. Kita ketik saja, karena diklik tidak bisa diketik. Admin, koma, tanda petik, petugas, tanda petik. Kita tutup kurung, buka kurung. Oke. Kemudian kita checklist AI agar dia otomatis. Kemudian kita simpan. Ada error,
berarti ada kesalahan teknis. Coba kita cek di bagian mana yang salah. Coba kita hapus tutup kurungnya. Kita hapus kurungnya. Kemudian kita coba untuk simpan ulang, save. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat tabel kelas. Kelas ada 3 kolom. Create. Yang pertama ada ID kelas. ID kelas dia bertipe int, jumlah 11. Kemudian nama kelas dia bentuk varchar, jumlah 10. Kemudian kompetensi keahlian, kompetensi keahlian dia menggunakan varchar, kita kasih 50 sesuai dengan soal. Lalu kita checklist AI untuk otomatis. Setelah itu kita simpan atau save. Sekarang kita telah menyelesaikan dan membuat tabel. Ada 5 tabel. Ada kelas, ada pembayaran, ada petugas, ada siswa, dan ada SPP. Sesuai dengan soal ujian yang ada pada paket 1 pada tahun 2023. Untuk hari ini cukup sekian untuk pembuatan tabel. Kemudian untuk selanjutnya saya akan membuatkan video selanjutnya untuk menyambungkan materi ini. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan notifikasi maupun informasi terbaru tentang pembuatan aplikasi SPP untuk SMK jurusan rekayasa perangkat lunak, bisa subscribe, like maupun komentar di kolom komentar di bawah ini agar saya semangat dalam pembuatan aplikasi tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.